Nah, di sini yang bakalan kita bahas untuk testnet atau project seed swap ya. Nah, untuk projectnya sendiri yang seed swap ini udah gue pernah update di dalam channel Telegram di sini. Ini tanggal 5 Juni ya kemarin. Ini gue udah pernah update untuk projectnya. Dan kalau misalnya kalian lihat bentar ya, ini lihat bentar untuk roadmapnya. Di sini ada keterangan testnet ya, deadline-nya sendiri ya. Di akhir quarter 2 di tahun 2022. Ini deadline-nya sendiri. Tapi ini udah masuk bulan Agustus ya, udah masuk bulan Agustus. Terus untuk update-nya ini juga udah di open ya. Untuk seed swap sendiri kalian bisa langsung join ke Discord-nya. Nah, join ke Discord-nya di sini, terus kalian baca di bagian announcement. Nah, di sini kalian bisa berpartisipasi untuk menjadi alpha testernya. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kalian bisa baca dulu untuk eligibility-nya ya, atau ketentuan untuk syaratnya. Yang pertama di sini kalian harus memiliki bahasa Inggris ya. Gue nggak tahu ini maksudnya apa gitu. Kenapa harus bahasa Inggris? Mungkin biar lebih internasional kayak gitu. Terus di sini kalian harus mempunyai yang namanya technical web 3 atau troubleshooting skill, yang dimana artinya kalian harus memiliki semacam kemampuan atau skill untuk melakukan uji coba terhadap aplikasi atau website gitu ya. Ya tentu aja namanya kan tester ya, jadi kita harus ngerti dengan tujuannya kayak gitu. Terus yang poin ketiga di sini mempunyai role ya. Role yang pertama di sini adalah Stark Citizen. Nah, cara dapat role Stark Citizen ini gampang banget. Kalian tinggal join aja ke Discord-nya, terus kalian verif. Nanti kalian secara otomatis dapat Stark Citizen. Kalau misalnya kalian nggak verif atau belum verif di Discord-nya, maka role Stark Citizen ini nggak dapat gitu. Mendapatkan alpha tester. Nah, gimana caranya biar kita mendapatkan alpha tester? Kalian langsung lihat ke poin bawahnya di sini. Nah, di sini kalian harus yang namanya introduction ya, atau melakukan perkenalan terhadap diri kalian dan latar belakang skill kalian dan segala macam. Kalian bisa submit ke bagian testnet application. Nah, di sini. Yang dimana di bagian testnet application ini di sini kalian bisa berpartisipasi untuk mendapatkan role alpha testernya. Jadi kalau misalnya kalian sudah dapat role alpha tester, nah contoh role alpha tester itu kalau misalnya kalian sudah berwarna biru ya teman-teman ya. Di sini gue bakalan coba liatin. Nah contoh misalnya kalian sudah mendapatkan kedua role ini, nah kayak gini ya, alpha tester nih kalian sudah dapetin. Artinya kalian sudah bisa menjadi salah satu tester dan kalian bisa garap testnetnya. Untuk rewardnya sendiri ada apa enggak? Nah, untuk rewardnya sendiri, kalau misalnya kita lihat di bagian roadmapnya ya, kalau misalnya kita lihat di bagian roadmapnya, itu sudah jelas ada yang namanya reward testnet di sini. Nah, cuman untuk statusnya sendiri, kalau misalnya kalian buka lagi untuk roadmapnya, itu masih direncanakan ya, masih direncanakan nih. Di sini gue udah tulis maksud simbol pada milestones. Ini ada 3. Kalau misalnya udah centang artinya sudah terselesaikan ya. Terus kalau misalnya dapat yang pagar kuning kayak gini, ini sedang berlangsung. Terus kalau misalnya masih lambang date kayak gini, masih direncanakan. Jadi reward testnetnya ini kemungkinan masih direncanakan, tetapi bakalan ada ya, kemungkinan bakalan ada gitu. Untuk detailnya kalian bisa baca dokumen dan juga roadmap mengenai project seed swap sendiri. Di sini langkah pertama kita memerlukan yang namanya voucher ya. Voucher untuk ETH Goerli. Nah, di sini. Untuk walletnya yang kita pakai di sini gue pakai Argent X ya. Gue pakai wallet Argent X. Nah, kalau misalnya kalian belum punya wallet Argent X, kalian bisa download untuk walletnya di dalam postingan Telegram. Di sini gue udah kasih nih semua nih. Lu bisa pilih mau pakai Argent X atau pakai Bravos, serah mau pakai yang mana, bebas keduanya. Terus kalau misalnya udah, kita masuk ke setup walletnya. Setup walletnya, bikin wallet atau import wallet, terserah bebas. Lu mau pakai kayak gimana caranya. Terus kalau misalnya walletnya udah jadi nih ya,
Nih, pastiin untuk RPC-nya ini kalian setting ke Goerli testnet ya. Goerli testnet karena kan kita mau garap testnetnya ya. Jadi harus di Goerli dulu. Jangan pakai Ethereum mainnet, teman-teman. Oke, kalau misalnya udah, silakan kalian bisa paste address dari wallet RGNX kalian, lalu masuk ke Pocket Goerli di sini. Nah, di sini kalian bisa klaim untuk mendapatkan ETH Goerli sebagai gasnya. Kalau misalnya kalian nggak dapet atau sekiranya kurang nih ETH gua, Goerli gua kurang, terus kalian mau dapetin yang banyak, caranya gimana? Caranya kalian tinggal bridge aja ETH dari ETH Goerli yang ada di MetaMask ya, itu ke dalam Starknet. Nah, di sini kalian bisa pakai Stargate sebagai aplikasinya untuk bridge ya. Jadi di sini silahkan kalian bisa login ke MetaMask. Ini opsional aja buat teman-teman kalau misalnya kalian nggak punya atau ngerasa ETH dari Starknet di Faucet itu dikit banget ya. Ini kalian bisa login. Ntar ini kita ganti dulu. Kita ganti dulu untuk RPC-nya ke Goerli ya. Nah, Goerli di sini. Nah, silakan kalian bisa pakai gitu ya. Nah, di sini kalian bisa bridge dari Ethereum menuju Starknet ya. Di sini kalian bisa masukin jumlahnya berapa, terus kalian nanti lihat hasil yang kalian dapatkan dari ETH dari Goerli-nya di sini. Cuman untuk bridge-nya sendiri tuh agak lama dan kebetulan banyak bug-nya juga. Jadi harus sabar aja teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian udah nih ya. Nah, di sini kita udah selesai request untuk voucher-nya. Kita langsung bisa masuk ke dalam testnet-nya ya untuk seed swap. Oke, di sini gue bakalan refresh dulu. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Di sini kalian bisa baca di bagian pojok kiri bawah ini ada namanya alpha release. Ya, jadi alpha release. Jadi untuk connect walletnya di sini kalian bisa pakai RGNX atau enggak Bravos ya. Di sini gue bakalan disconnect dulu. Nah, di sini kita pakai wallet RGNX. Nah, pastiin untuk RPC atau jaringannya kalian sudah berada di Alpha Goerli di sini ya. Dicek lagi teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, kita bakalan melakukan swap dulu ya. Oke, selanjutnya di sini kita bakalan coba untuk melakukan swap dari ETH ya. Nah, di sini gue bakalan pakai ETH gua. Terus gue bakalan swap untuk test tokennya ya. Untuk test tokennya di sini namanya ada MOC 1, MOC 2, MOC 3 sama MOC 4. Nah, saran gue ini keempat token ini silahkan kalian swap ya. Di swap aja dulu. Nah, tadi gue udah swap satu token MOC 1 ya. Yang MOC 1 tadi gue udah swap untuk ininya. Tokennya. Terus selanjutnya di sini kita bakalan swap dari ETH menuju token MOC yang kedua. Contoh misalnya di sini gue bakalan spend seenggaknya satu ETH. Oke, di sini kelihatannya pair does not exit. Oh, nggak tahu ini kenapa. Nggak ada pairnya katanya. Oke, kita ganti aja ke MOC 1. Contoh misalnya MOC 1 di sini kita lihat. Kita coba lihat ya. Untuk MOC 1 bisa. Nah, kalau misalnya kita tes lagi ke MOC 3, apakah ketemu pairnya? Oke. Gue nggak tahu ini kenapa untuk pair 2, 3, terus 4 terakhir di sini. Oke, nggak ada juga untuk pairnya. Jadi di sini kita pakai pair yang pertama aja teman-teman, karena yang tersedia cuma M1 ini ya, token MOC 1 ini. Untuk pairnya sendiri tersedia. Oke. Nah, di sini kita bakalan coba tes untuk gunakan satu ETH, kita swap ke token MOC 1 ini. Kita klik swap. Silahkan kalian buka kembali untuk wallet RGNX-nya atau wallet Bravos-nya yang kalian pakai. Kita klik approve di sini. Silahkan kalian tunggu sampai proses transaksinya ini beres, teman-teman ya. Ini kita udah lakukan swap tadi. Seperti biasa, buka ekstensi lalu cek bagian RGNX walletnya. Di sini kalian bisa lihat untuk pending transaksinya itu masih berjalan atau belum hilang gitu ya. Jadi transaksinya itu belum komplit 100%. Jadi silahkan kalian tunggu sampai pending transaksi ini beres gitu. Oke, di sini tadi kita udah melakukan swap ya dari ETH menuju token MOC 1 atau M1 di sini. Nah, di sini kita bakalan coba untuk nambahin liquidity-nya ke dalam pool.
Nah, di sini kita bisa pilih yang ini ya, yang pool yang ini nih. Kalau misalnya kalian mau pakai yang ETH sama token M1, di sini kita bisa klik lagi. Oke, di sini kita langsung aja masukin jumlahnya. Untuk jumlahnya di sini yang bakalan kita pakai barangkali mungkin sekitar segini ya. Untuk ETH-nya sendiri kita coba pakai 0,05 di sini. Oke. Oke, dapatnya segini teman-teman. Tapi ada bugnya kayak gini-gini juga nih. Gue nggak tahu ini kenapa kayak gini modelnya. Oke, pokoknya kayak gini aja lah ya. Kalau misalnya kita klik kayak gini, bakalan keubah begini maksudnya. Gue nggak tahu ini kenapa. Apa karena liquidity-nya itu nggak cukup atau gimana? Tapi kita ikuti aja. Nah, kita klik add liquidity di sini. Oke, kita klik. Oke ya. Terus kita tinggal nunggu untuk wallet RGNX-nya konfirmasi. Oke, di sini kita udah konfirmasi tadi untuk transaksinya, teman-teman. Gua nggak tahu ini kenapa gua input 0,05 tadi dapatnya cuma segini itu. Jadi agak weird banget untuk liquidity dari SeedSwap sendiri untuk menambahkan liquidity-nya. Gua nggak tahu ini kenapa. Oke, di sini kita udah tambahin ya untuk liquidity-nya dan masih diproses di dalam wallet RGNX-nya. Ini kalian bisa lihat transaksinya masih pending. Jadi bisa ditunggu dulu sampai notifikasi atau transaksi pending di dalam wallet RGNX-nya ini komplit 100% atau hilang. Oke, kalau misalnya udah, ya udah gitu. Kita tinggal mau ngapain di sini? Ya kalian silakan bisa coba-coba lagi. Coba-coba untuk melakukan swap, terus add liquidity di sini. Untuk fitur-fitur lainnya kayak stake, vote, dan reward itu kayaknya untuk bagian Alphagorly itu masih belum bisa diakses. Jadi cuma 2 fitur ini yang bisa kita gunakan saat ini untuk versi jaringan di Alphagorly-nya. Oke, kalau misalnya kalian sudah melakukan testing, masuk ke bagian Discord, ke bagian feedback, sekali lagi masuk ke Discord bagian feedback. Silakan kalian bisa paste untuk hasil kalian yang sudah kalian lakukan untuk bagian testingnya. Ini kalian bisa kasih feedback, atau kalau misalnya kalian ada bug ya, atau kalian ingin submit bug report, bisa juga di bagian feedback di sini tuh. Perlu diingat juga kalau misalnya kalian mau submit yang namanya feedback atau bug report itu harus memiliki yang namanya role ya. Role-nya tadi seperti yang gue udah bilang di awal video. Jadi harus punya 2 role. Terus juga jangan sampai kalian blunder gitu ya. Maksudnya blunder kayak gimana? Blundernya coba lu baca di bagian testnet ini. Di bagian sini kalian bisa baca. Kalau misalnya kalian kayak gimana ya? Kayak melakukan yang namanya atau pelanggaran pelanggaran terhadap ketiga poin ini, role kalian itu bisa dicabut sewaktu-waktu gitu. Jadi menurut gue sayang banget kalau misalnya kalian blunder. Jadi hati-hati aja. Gue nggak tahu ini mungkin projectnya agak sedikit sensitif mungkin, tapi intinya kalian harus jangan sampai bikin feedback yang kurang baik gitu ya, atau bug report yang sudah di report sebelumnya terus kalian report lagi gitu. Nah kayak gitu aja contohnya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau garap testnet dari SeedSwap ini. Untuk keterangan lebihnya silakan kalian bisa baca di artikel dari Mirror yang sudah diposting sama SeedSwap kayak gitu. Silakan kalian bisa baca di sini untuk kalian bisa tahu lagi untuk projectnya atau protokolnya lebih dalam. Oke, mungkin cukup sekian dulu dan sampai jumpa lagi di next. Thank you.